Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri sholihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Syartu mahallit thalaqi. Syarat mahallit thalaq. Kemarin rukunnya thalaq diterangkan berapa? Ada 5. Muthalliq, suami yang menceraikan, sighat 2, kemudian mahal, ai mahallut thalaq. Sasarannya thalaq, tempatnya thalaq. Nomor 4 wilayatun ala mahallit thalaq. Kemudian qasad yang nomor 5. Sekarang kita bahas rukun yang nomor 3. Syaratnya rukun yang nomor 3 yaitu mahallut thalaq. Syartu mahallit thalaqi kaunuhu zaujah. Tempatnya tolak, agar bisa tolak itu sah, perlu ada tempat jatuhnya tolak. Nah, tempat jatuhnya tolak ini siapa? Zaujah. Harus zaujah lain. Catatan kaki di bawah, harus istrinya, yang ditolak istrinya. Oh, bu, tidak ada hubungan apa-apa, ditolak, tolak tuki. Tidak punya pernah hubungan apa-apa kok tiba-tiba tolak tuki. Harus istri. Catatan kaki di bawah, walau hukman. Walau istri secara hukum. Hukumnya istri saja nih. Aslinya bukan istri, sebenarnya bukan istri, tapi hukumnya seperti istri. Kayak apa? Karroj'iyati, seperti wanita yang ditolak roj'i selama masa iddah. Ini bukan istri tapi memiliki hukum seperti istri. Ditolak iso, karena itu fatat luku, maka ketolak sapa roj'iyah bi idhofatit tolaki, kelawan nambahaken tolak, nyendekaken tolak laha maring roj'iyah. Itu. Wanita yang sedang masa iddah, sudah diceraikan 1 atau 2 misalnya, roj'i. Sekarang iddah, ditambahi tolak lagi, sah. Ya berarti tambahan, kalau asalnya 1 jadi 2, kalau asalnya 2 jadi 3. Nah ini. Kemudian di sini musannaf ingin membahas tolak yang ditujukan bukan kepada keseluruhan istri tapi kepada sebagian anggota badan istri. Apa sah ini? Jadi tolak itu bisa tolak tuki, langsung ke apa? Keseluruhan zaujah wuku, atau auli juz'iha al muttasil biha. Atau tolak itu disandarkan kepada juz yang muttasil dengan istri, itu juga sah. Contohnya apa? Karubin. Karubin, seperempat. Jadi suami ngomong, seperempat dari dirimu saya ceraikan, seperempat. Nah, ketika diceraikan seperempat itu, seperempat ini sing dadi. Seperempat ini yang ngukuk tolak, ya total semuanya, paham ya? Jadi ketika tolak itu, atau 1% dari dirimu tak tolak, ya total 100% tertolak. Ya, kalau seperempat itu seperempat ini sing dukur dok, nggak halal sing dukur, sing nisor halal itu, paham ya? Nggak bisa. Jadi ketika disandarkan kepada sebagian, itu maka terjadi semua. Ono kaidah fikih ya, karena nggak bisa tajazu, nggak bisa terbagi tolak itu, sehingga ketika tolak itu dijatuhkan sebagian maka jadi total, atau ditolak separuh tolak jadi satu, atau ditolak seperempat istri jadi semuanya, terjadi semuanya. Ini wayadin atau tanganmu tak tolak dari KB, wasyarin rambut, wadufrin kuku, wadamin darah, itu bisa, darahmu tak tolak, jadi ini cairan darah itu. Jadi kenapa? Cairan darah ini merupakan sesuatu yang inti di dalam seseorang, tak begitu ya, tak urip, paham ya? Itu la fudlatiha, kalau dinisbatkan pada fudlahnya zaujah tidak sah. Ya apa contohnya fudlah? Karikiha, ilermu tak tolak misalnya, tidak jadi, paham ya? Utawa walabaniha, air susunya ditolak, tidak sah. Darahnya sah, paham ya? Kaunuhu zaujah. Balik ke atas, syartul wilayah ala mahallit tolak, termasuk rukunnya tolak adalah harus ada kekuasaan kepada mahallut tolak. Kita tahu yang dimaksud mahallut tolak adalah zaujah walau hukman. Nah, tidak cukup ono zaujah, harus ada wilayah ala zaujah baru sah tolak. Syartul wilayah ala mahallit tolak kaunuhu milkan lil mutallik. Nah, mahallut tolak ini alias zaujah harus miliknya mutallik, orang yang menjatuhkan tolak. Kemarin orang yang menjatuhkan tolak siapa? Secara umum zauj, tapi sebagian kasus yang mentalak bisa qadhi ya. Ini jadi
syarat kekuasaan kepada mahallut tolak, ya mahallut tolak itu harus miliknya suami, miliknya mutalik. Milik kapan? Aihina yutolik. Ketika tolak itu dijatuhkan, dia sudah harus memiliki. Tapi kita tahu kemarin sudah diterangkan, suami memiliki istri, memiliki buduknya istri, artinya memiliki hak untuk memanfaatkan buduknya istri. Memiliki hak untuk istimta dengan istri, bukan memiliki zatnya. Tahan ya. Gitu. Tapi memiliki intifa. Nah, jadi dia harus memiliki. Mutalik ini harus memiliki kepada zauja. Memilikinya kapan? Ya ketika mengucapkan talak sudah harus milik. Nah, fala yasihu tolaku zaujatin bi'tibari makana. Kana fi'il apa? Fi'il apa? Madi. Madi zaman apa? Zaman lewat, berarti mantan. Bi'tibari makana, dengan memandang masa lalu. Maka tidak sah menceraikan istri pada masa lalu, artinya mantan istri. Nah, jadi syaratnya mentalak istrinya itu, istri itu harus miliknya suami sekarang. Ketika mengucapkan tolak itu miliknya suami, walau hukman tadi itu roj'iyah kan sebenarnya juga mantan, tapi masih hukumnya hukum zaujah. Ini bukan roj'iyah, ini imma bain atau apa roj'iyah, tapi idahnya sudah habis. Bi'tibari makana. Jadi tidak sah menceraikan istri memandang masa lalu, artinya menceraikan mantan istri. Wala bi'tibari ma yakunu fi'il mudhari. Ini maksudnya berzaman mustaqbal. Calon istri. Lek tadi mantan istri, sekarang calon istri. Calon istri tolak ya tidak sah. Sekait lamaran baru tunangan terjadi ketidakcocokan, tolak tuki katanya. Udah sah, percuma tolak tuki. Marno akad nikah, enggak ngefek tolak tuki yang kemarin enggak terjadi. Walau setelah tolak tuki langsung akad. Tolak tuki yang tadi tidak ngefek. Kenapa? Ketika itu diucapkan belum jadi istri, masih calon istri. Apa maneh enggak tahu tunangan. Kalau kawin merok tolak tuki. Pokoknya merok tolak tuki kepada perempuan ajnabi yaitu wala bi'tibari mayakun. Jadi dengan memandang masa datang, artinya calon istri. Contohnya ini kalmangku hati ba'da tolak, seperti wanita yang dinikahi setelah suami mengucapkan tolak. Setelah mengucapkan tolak pada calon baru dinikahi, tidak jadi tolaknya. Wala tolaku zaujatil ajnabi, bojone wong ditolak. Ya percuma, tidak bisa ya. Istri orang. Udah, syartul qasdi lit tolak. Nah, kemarin kan termasuk rukunnya tolak harus ada qasd. Tapi semalam juga sudah disinggung, qasd ini tidak selalu menjadi rukun ya. Tidak selalu menjadi rukun, kadang menjadi rukun, kadang enggak. Kadang segot tolak itu hatta enggak ada qasd terjadi, dan ini yang umum, yang asli seperti itu, enggak perlu kok qasd. Pokok segoti sharih sudah sah tolak itu, meskipun guyon atau niat gudo sah. Nah, disyarat menjadi rukun kalau ada kemarin semalam ada sore. Lah ini sekarang diulang. Syartul qasdi lit tolak ayyaksida aizauj lafdot tolaki limaknahu. Untuk bisa sah tolak itu ketika mengucapkan tolak, ngucapno lafaz tolak harus bertujuan maknani. Bertujuan menghendaki maknanya, memang menghendaki maknanya. Nah, ini taqaddama, catatan kaki, ma yufidu anna hadzal syarta innama huwa haitsu wujida sharifun. Sudah diterangkan semalam bahwa syarat ini hanya dianggap ketika ada sharif, diperlukan ketika ada sharif. Fala, ya apa contohnya sharif ini? Kemarin diantaranya hikayah. Orang menceritakan omongan orang lain yang menceraikan istrinya. Cerita. Saya misalnya punya tetangga atau punya teman menceraikan istrinya. Nama teman saya Bejo misalnya. Dia menceraikan istrinya. Saya kemudian cerita, Bejo tadi bilang kepada istrinya, kamu saya tolak misalnya. Nah ini nggak jadi kepada istri saya, karena saya hanya menceritakan omongan orang lain. Kecuali kalau saya ngomong kayak gitu niat
menjatuhkan tolak, maka jadi. Paham ya? Nah, di sini diperlukan qasid. Kalau nggak ada sorif, nggak ada qasid, nggak perlu qasid. Nah ini. Fala yaqau ay tolak mimman haka tolaqa ghairihi. Tidak terjadi tolak ketika ada orang hanya menceritakan omongan orang lain. Kakaulihi, seperti ucapan seseorang, man haka tadi itu, qala fulan berkata, bejo berkata, zaujatuhu tolik. Zaujatuhu. Nah, semalam sudah disinggung ya. Walaupun domir mutakalim, lafat-lafat kayak gini, salaf dari kalangan habaib tidak seneng diganti. Oh jadi ganti tulisannya toko kitab, merubah kitab sampean. Golane pelaku pemalsu kitab. Tetap tulisannya, cuman mocone ojo zaujati. Soalnya kotor, bahaya. Lah sampai ono koset, lugur nang bojone dhewe, paham ya? Nah, dan salaf enggak seneng hal-hal kayak gitu. Jadi walaupun di kitab kalimat zaujati diganti zaujatuhu. Qala fulan zaujatuhu, tolik zaujatu fulan itu, paham ya? Nah, cerita. Cuman lho iki kok ditulis zaujati. Lek mau zaujatuhu sampean kan bingung kok. Nah, mau cari tok sing dirubah bacanya saja. Kitabnya tetap biarkan. Kakaulihi qala fulan zaujatuhu tolik. Nah ini perlu qasid. Kalau tidak ada qasid ya tidak jatuh tolak pada isinya sendiri. Termasuk lagi yang perlu qasid karena dianggap ada sorif. Ini wala mimman jahila maknahu wa inna wahu nawal makna. Tidak sah juga tolak dari orang yang mengucapkan segot tolak dia tidak ngerti belas maknanya walaupun global. Ada orang misalnya kelangrong sing duweso wis pucuk pisan paham ya, utawa lekok sing duweso pucuk ndak paham belas kalimat tolak tuki itu apa, ndak pernah dengar tolak tuki. Akhirnya ada yang ngajari, ayo kamu bilang pada istri kamu, ngomong apa? Ngomong tolak tuki. Ketika ditanya apa tolak tuki, nggak tahu. Lo kok dia ngomong no, ya disuruh tadi. Maksudnya apa tolak tuki? Nggak tahu, belas nggak tahu. Iya nggak tahu. Nah, maka nggak sah. Walaupun ketika mengucapkan itu ada niat tolak, percuma. Meniatkan sesuatu yang tidak diketahui. Termasuk syaratnya niat apa? Al ilmu bil manwi. Lah nggak diketahui manwinya apa yang diniatkan, nggak sah niati, paham ya? Nggak sah niati. Banyak ini terjadi dalam ibadah, khususnya haji ambil umroh. Wong haji ambil umroh itu tidak belajar dulu caranya haji, caranya umroh. Jadi dia tidak terbayang haji itu apa sih? Ya pokok melok-melok muter-muter Ka'bah, nanti ono selfie ini, pokok tutup Mekah wis. Banyak enggak orang kayak gitu. Jadi haji tepat daftar nang kelompok bimbingan haji ini tepat sih nggak bertanggung jawab. Ono sebagian kayak gitu itu ya. Yes, pokok dianggap haji itu pokok berangkat nang Mekah wis ketok Ka'bah muter-muter niku melok-melok wong-wong itu. Terus apa lagi nggak tahu. Biasanya wong-wong foto-foto ambil unta biasanya. Madano rai. Itu. Jadi ndak paham umroh itu apa sih? Ya pokok aku melok-melok wis. Ndak paham belas apa rukunnya haji, apa rukunnya umroh. Ini niat ihram haji umroh gak sah. Kenapa? Syaratnya niat harus al ilmu bil manwi. Kalau nggak paham bil manwi, niatnya nggak sah. Nah, hajinya nggak sah. Jadi mulai jadi panggil haji. Itu. Jangan dipanggil haji. Itu. Duduk H diganti apa? BH. Bukan H tapi BH apa berangkat haji tapi tidak haji. Berangkat haji tapi tidak haji. Nah, itu. Jadi apa? Harus alil. Makanya di sini ketika ada orang ngomong pada istrinya tolak tuki, dia tidak paham sama sekali apa makna tolak tuki walaupun global, walaupun niat tolak gak sah. Kenapa niatnya gak sah? Dan di sini ada sorif karena itu perlu qasid. Beda kalau ada orang paham global, tolak tuki itu apa maksudnya? Ya menceraikan istri. Enggak kalau di mana utawi iki ku gimana? Enggak ero aku utawi iki ku apa dinding peneka tak tahu sekali kok misalnya. Itu enggak tahu sama sekali. Itu kalau untuk detailnya. Yang penting paham global. Paham ya? Ini contoh kedua. Termasuk lagi sorif wala mimman sabaqa lisanubi keperucut lesani. Lesannya keperucut. Orang lata didik-didik tolak tuki. Kan ngono kan? Iya. Jadi ngomongnya kepada istrinya.
Itu. Atau tolak tu fulanah misalnya. Ambil dikit-dikit gitu. Orang Lata niru omongan siapa yang ngidik-ngidik ya yang ada di sekitarnya. Nah, ini nggak sah karena keperucut. Ada sorif. Gitu. Kecuali siap-siap memang. Ayo engko dikit-dikit aku ngomong awakmu tolak tu fulana. Nanti saya mengucapkan itu dan saya niati. Itu diniati ya sah. Yes, ini ketika ada sorif. Kalau nggak ada sorif, nggak perlu koset. Ketika ada sorif, nggak ada apa-apa, ngomong ke istrinya tolak tuki. Walaupun niatnya bercanda, niatnya menggoda, jadi nggoda bojone, tetap jadi. Nah, di sini sebutkan walau khotobaha ay khotobah zauja, ngomongi zauja bitolakin hazilan, bergurau, aulaiban, main-main. Itu biangqasadal lafdho dunal makna, bertujuan mengucapkan kalimat tolak tuki tapi tidak berniat maknanya, ngomongnya sengaja. Paham ya? Beda kalau orang keperucut ngomongnya tidak sengaja, ya benda. Orang Lata ngomongnya nggak sengaja. Ini nggak dolanan, ini main-main mengucapkan tolak tuki atau bercanda mengucapkan tolak tuki, ngomongnya disengaja benda. Ngomongnya disengaja tapi tidak bertujuan makna, tidak bertujuan menjatuhkan tolak, bertujuan guyon, bertujuan dolanan, tapi ngomongnya disengaja. Kalau seperti itu sah, jadi tolaknya. Walau khotobaha bitolakin hazilan aula iban biangqasadal lafdho dunal makna. Nah itu. Maka ini waqa'at tolak. Ya, waqa'at tolak. Atau contoh lain, au dhonnaha ajnabiyatan, dhonna zauja ajnabiyatan, kelihatan seorang perempuan dari belakang, tidak tahu kalau itu istrinya, diomongi, tolak tuki. Jadi ada seorang perempuan kelihatan dari belakang, nggak tahu kalau istrinya, dikira orang lain, diomongi tolak tuki. Noleh bojone tiba-tiba sah. Paham ya? Sah. Karena tidak ada sorif di sini. Ada sorif. Kenapa kok sah? Li'anna kullan laisa minas sorifi litolaki an maknahu. Karena dolanan, guyon, menyangka itu perempuan lain, itu tidak dianggap sorif. Tidak dianggap sorif. Gitu. Waqat soda falan hali teman-teman nepai opo tolak mahallahu ing mahalut tolak. Dan tepat tertuju kepada mahalut tolak yaitu zauja. Termasuk di acting itu artis, hati-hati. Artis acting, kebetulan pemainnya artise itu suami istri. Di situ ada dialog tolaknya di situ. Suami mengucapkan kalimat tolak walaupun niatnya sandiwara, tapi ini gak dianggap sorif. Dan yang diomongi tolak tuh ki istrinya tadi itu. Itu. Jadi kalau ada tolak di sandiwara main sinetron, di situ ada adegan suami menceraikan istrinya. Kebetulan pemainnya suami istri. Itu, masya Allah ya, pasangan serasi, pasangan solihah yang pada artis sih. Itu, pasangan fasik wa fasikah. Gitu. Itu. Jadi artis itu mengucapkan kalimat tolak jadi. Dulu saya niatnya sandiwara main sinetron tetap jadi, bukan sorif itu. Bukan sorif. Paham ya? Lu ini kan hikayah sopo sandiwara kok, ini adalah fiktif belaka. Mohon maaf kalau ada kesamaan tempat dan nama. Fiktif kok duduk nyeritakno ya. Duduk nyeritakno itu enggak seperti itu. Gitu. Udah. Kemudian balik ke atas, suratul tolak. Contohnya tolak ya jelas pisan. Suratul tolak ayyakula zaidun li zaujati al hadirah. Istri yang ada di depannya diomongi anti tolikun. Inilah istrinya hadirah, pakai anti. Domir khitab. Wa fil ghaibah, kalau istrinya ghaib hindun, nama istrinya disebutkan tolikun. Udah selesai dari pembahasan tolak, sekarang kita membahas rujaan. Ar-raj'ah. Bisa dibaca ar-raj'ah atau ar-rij'ah. Fathah atau kasroh itu. Tapi lebih fasih fathah, raj'ah. Boleh dibaca kasroh, rij'ah. Ar-raj'atu lughatan al-marratu minar ruju'. Raj'ah di Alfiyah dikatakan wa fa'latun limarratin kajalsah. Raj'ah fa'lah
menunjukkan marro, makna marro, masdar marro. Raj'a ya dari rujuk, satu kali kembali satu kali, kembali sekali. Itu makna secara bahasa. Yang lebih penting kita pahami adalah syar'an. Wa syar'an, apa sih raj'a syar'an? Raddul mar'ati ilan nikahi min tolakin ghairi bainin fil iddati ala wajhin mahsusin. Itu mengembalikan perempuan kepada nikah. Antum sudah paham? Kalian sudah paham? Nikah dulu, maknanya nikah apa? Lugatan ad-dhammu wal wat'u. Ad-dhammu wal wat'u. Jadi maknanya nikah itu secara lughat justru hakiko kepada wati, bukan kepada akadnya. Hakiko kepada wati, hakiko lughawiyahnya. Kalau syar'iyahnya, hakiko syar'iyahnya abdun, iya kan? Abdun itu. Abdun yatadammanu ibahata wat'in bilafdi nikahin au taswidin. Jadi hakiko syar'iyahnya nikah itu mengarah kepada akad. Tapi kalau hakiko lughawiyahnya, lughatannya mengarah kepada apa? Wati. Ini mengembalikan perempuan kepada nikah. Itu, kepada nikah, kepada wati, kepada halalnya wati atau kepada akad nikah. Min tolakin. Itu. Min di sini bermakna sabab, ai bisa babi tolakin. Itu. Min tolakan bisa babi tolakin ghairi bainin fil iddati ala wajhin maksus. Roj'ah itu secara syarak yaitu mengembalikan perempuan kepada pernikahan disebabkan terjadi tolak sebelumnya. Disebabkan terjadi tolak yang tidak bain. Dan rojo itu harus fil iddah. Ketika masa iddah masih ada wala ala wajhin maksusin dengan cara-cara tertentu, yaitu syarat-syarat yang nanti akan disebutkan. Raddul mar'ati ilan nikahi min tolakin. Catatan kaki di bawah, ai bisa babihi, minnya sababiyah. Jadi bisa babi tolakin, mengembalikan perempuan kepada nikah. Kenapa kok dikembalikan? Karena sebab ada cerai. Cerai ini memutuskan nikah. Rujuk mengembalikan lagi, mengikat kembali, menyambung kembali tali pernikahan yang putus. Itu. Nah, mengembalikan perempuan kepada nikah, kepada wati yang asalnya haram di wati gara-gara ditolak, dirujuk menjadi halal kembali. Halal kembali setelah haram. Tapi haramnya disebabkan tolak. Kalau haramnya sebab yang lain, kemudian halal lagi, ya dikatakan rujuk. Contoh, istri sedang haid atau nifas, haram tidak diwati? Haram. Setelah mampet, suci dan mandi, halal nggak diwati? Nah, ini mengembalikan perempuan kembali halal ya. Asalnya haram kembali menjadi halal. Apa rujuk? Bukan, karena haramnya bukan sebab tolak. Atau seorang istri diwati syubhat oleh orang lain, menjalani iddah kan? Tidak boleh diistimta oleh suami. Habis iddah otomatis halal lagi bagi suami. Dari haram kembali menjadi halal. Apakah rujuk? Bukan, karena sebabnya bukan tolak. Atau ila, suami mengucapkan ila, haram diwati. Ya, haram untuk diwati. Kemudian halal lagi setelah lewat 4 bulan. Bukan dikatakan rujuk karena sebabnya bukan tolak. Di bawah itu catatan kakinya tolak. Fa kharaja wat usyubhah. Ini mengeluarkan wati syubhat. Wadhihar wal ila. Nah ini. Setelah istri diwati syubhat oleh orang atau setelah suami mengucapkan dihar, setelah suami mengucapkan ila, haram diwati. Haram dinikah alias diwati. Tapi setelah itu bisa halal lagi. Nah, ketika halal lagi dan dikatakan rujuk, fa innastibahatal wat'i fima ba'da zawalil mane' la tusamma raj'ah. Bolehnya wati setelah hilangnya mane'. Hilangnya mane' kalau wati syubhah, hilangnya iddah, habisnya iddah. Kalau dihar ya setelah bayar kafaro ya, bayar kafaro. Kalau ila setelah lewat 4 bulan. Itu. La tusamma raj'ah. Wa kada yuqalu fit tuhri minal haidi. Begitu juga setelah suci dari haid kembali menjadi halal, enggak dikatakan raj'ah. Wa islamil murtad, orang murtad masuk Islam. Balik ke Islam. Suami misalnya murtad waliyadzubillah. Selama murtad ini istrinya mauquf. Artinya mauquf apa? Kalau di tengah-tengah masa iddah dia balik ke Islam, maka tetap istrinya. Kalau sampai habis iddah
enggak kembali pada Islam, nikahnya terfasah. Di tengah-tengah iddah balik Islam, asalnya istrinya haram menjadi halal lagi. Apakah rujuk? Bukan, karena sebabnya bukan tolak. Nah, rujuk itu mengembalikan istri kepada pernikahan disebabkan tolak yang tidak bain. Semalam sudah diterangkan, tolak ada roji, ada bain ada suro kubro. Yang bukan bain, baik bain suro maupun kubro. Kharaja bihi al bain. Contohnya bain, kal mutallaqah bi iwat khulu wal mutallaqah salasan fa innaha la turaddu bi raja ila nikah, enggak bisa. Fil iddah. Jadi yang namanya rujuk harus di masa iddah sebelum habis. Ala wajib maksusin, maksudnya dengan syarat-syarat yang sebentar lagi diterangkan. Arkanur raj'ah, rukunnya arkanur raj'ah salah ada 3. Sighah, harus ada sighah. Tidak bisa langsung-langsungan. Paham ya? Dalam madhab Imam Syafi'i, rujuk itu harus pakai lafaz, pakai sighah. Tidak boleh langsung wati. Setelah ditolak, wati niat rujuk. Tidak bisa dalam madhab Syafi'i. Haram wati. Paham ya? Tidak bisa. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i harus pakai sighah. Sebagian madhab lain mengatakan cukup dengan wati. Tapi ya, kalau bisa sah menurut semua madhab, udah usahakan sah. Apalagi buduk ini al aslu fil abdoat at-tahrim. Sighah wa mahallun, harus ada mahalnya rujuk, tempatnya rujuk. Wa murtaji, orang yang melakukan rujuk. Syartu sighatir raj'ah, syurutu sighatir raj'ah, syarat-syarat sighahnya rujuk. Apa saja syarat-syaratnya? Ini syurutu sighatir raj'ati salah satun. Pertama, lafdun yush'iru bil murad, harus ada lafaz yang menunjukkan maksud, menunjukkan keinginan untuk rujuk. Jadi tidak cukup ingin rujuk, tapi harus ada lafaz yang menunjukkan keinginan untuk rujuk. 1. 2, watanjizun, artinya tidak ditaklek, harus munajas dan tidak ditaklek. Nomor 3, wa adamu tauqid, tidak boleh dibatasi waktu. Rujuk ya rujuk gitu aja, bukan rujuk sebulan limited edition. Nggak bisa, paham ya? Padahal kuota internet aja dibatasi sebulannya. Itu enggak. Rujuk harus enggak dibatasi waktu. Udah, pertama, lafdun yus'iru bil murad. Syaratnya sehat pertama harus ada lafaz, ucapan yang menunjukkan maksud hati untuk rujuk. Ya apa lafaz-lafaznya di bawah itu? Rujuk sebagaimana yang lain, ada yang sharih, ada yang kinayah. Kalau sharih enggak perlu niat, langsung jadi. Kalau kinayah harus niat. Yang sharih ini contohnya. Sharihun karaja'tuki wartaja'tuki waraja'tuki, kamu tak rujak. Tak rujak. Kamu saya rujuk lah ini. Ini semuanya sharih. Wa amsaktuki. Ini sharih. Kenapa? Di Quran ada. Itu di Quran ada. Fa imsakum bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan. Itu. Lafaz itu sharih. Kapan lafaz itu dikatakan sharih? Kalau digunakan oleh syarih. Di Quran, di hadis. Nah, itu. Imsak digunakan dalam Al-Quran. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihun ihsan. La tasrih. Makanya sarah tuki semalam diterangkan termasuk segot tolak yang sharih. Kenapa digunakan dalam Al-Quran? Jadi kalau digunakan oleh syarih itu sharih. Wa amsaktuki. Apa cukup itu? Tidak cukup, tapi sunnah ditambah begini. Wa yusannu ayyakula ilayya au ila nikahi. Jadi rojak tuki ilayya, rojak tuki ila nikahi dan seterusnya. Sunnah ditambahi, tidak wajib. Tanpa ditambahi ilayya, tanpa ditambahi ila nikahi, lafaz-lafaz tadi sudah sharih wala yushtarat. Sunnah ditambahi ilayya atau ila nikahi tapi tidak disyaratkan. Wa yushtaratu, apa ya yushtaratu? Yakula ilayya au ila nikahi tadi itu. Disyaratkan kapan? Fi sorohati rodatuki, ing dalam sore lafat rodatuki. Lek rodatuki gitu saja, tanpa ada tambahan ilayya, tanpa ada tambahan ila nikahi, ini kinayah. Kalau kepingin sorih harus ditambahi ilayya atau ila nikahi. Rodatuki tok gak sorih. Sehingga kalau rodatuki saja, kalau diniati rujuk sah, kalau enggak maka tidak sah. Bagaimana caranya sharih? Rodat tuki ilayya, rodat tuki ila
nikahi baru sore. Le amsak tuki tidak usah, amsak tuki cukup sore. Rojak tuki sudah sore, tidak perlu ilayah atau ilah nikahi. Tapi sunnah. Paham ya? Nah, karena lek roda tuki ihtimal roda tuki saya kembalikan kamu, kembalikan ke nikahku ataukah kembalikan ke orang tuamu. Nah, ihtimal karena itu harus ditambahi kalau bin sholih. Au kinayatun. Nah, bisa juga kinayah. Nah, tadi sorihun atau ke sana au kinayatun. Segot rujuk itu bisa kinayah, contohnya kata zawwajtuki wa nakahtuki. Ini kinayah. Wa tanjizun. Syarat yang kedua segotnya rujuk yaitu harus tanjiz, tidak dibatasi waktu. Kalau ditalek enggak sah. Falau allaqo. Suami mentalek. Ka'angkola rojak tuki insiti. Kamu saya rujuk kalau mau. Kalau enggak mau berarti kan enggak ditaklek, enggak sah gitu. Walaupun si istri mau, enggak sah. Lam tasihhar roja'atu. Ya apa kepengin rujuk? Ya udah ini intinya buang ngomong-ngomane. Rojak tuki beres sudah. Kemudian wa adamu tauqitin, enggak boleh dibatasi waktu. Kalau dibatasi contohnya di bawah falau qala rojak tuki syahron lam tasihhar roja'ah. Kamu saya rujuk sebulan tok ya marono bisa maneh. Enggak sah. Syurutu mahallir raj'ah. Syarat-syarat mahallur raj'ah. Tadi ada mahallut tolak. Sekarang mahallur raj'ah. Syaratnya apa saja? Syurutu mahallir raj'ati samaniyatun. Ada 8. Pertama kaunuhu zaujah. Harus istri. Yang dirujuk itu harus istri. Artinya istri hukman. Lah istri wis bojone mosok dirujuk ya. Istri artinya istri hukman, yaitu istri yang sudah ditolak raj'i. Tahan ya. Itu. Kaunu zaujah. Kedua wa kaunuha mautuatan, sudah pernah diwati. Wa kaunuha muayyanatan, harus tentukan, tidak boleh mubham. Wa kaunuha qabilatan lil hil, bisa halal. Kalau murtad tidak bisa halal. Wa kaunuha mutallaqah, istri yang sudah ditolak. Kalau difasih enggak bisa. Wa kaunu talaqiha bila iwat, tolaknya harus tanpa iwat karena kalau iwat jadinya bain. Iya apa enggak? Wa kaunu adati talaqiha ghairu mustaufa. Jumlah tolaknya belum maksimal, yaitu tolak 3, belum 3, baru 1 atau 2 lek 3 tidak iso rujuk. Karena disebut bain apa? Bainuna kubro. Wa kaunuha fil iddah. Rujuk itu harus ketika masih iddah. Ini secara global syarat-syaratnya mahallur raj'ah ada 8. Pertama, balik ke pertama. Kaunuhu zaujah. Yang dirujuk itu harus zaujah. Artinya zaujah hukman. Ini mengecualikan ajnabiyah. Lah ajnabiyah dirujuk. Oh, ngomong ajnabiyah, rojak tuki. Udah sah. Apa ini rojak tuki? Wa kaunuha mautuatan, harus sudah pernah diwati karena semalam sudah diterangkan kalau ada perempuan dinikah belum pernah diwati sama sekali ditolak, jadinya apa? Bain apa roji? Hah? Ada istri ditolak, belum pernah diwati sama sekali. Bain apa roji? Bainuna suro. Semalam kan sudah diterangkan, walaupun tak tuliskan lengkap karena gambaran global lain nanti di miftah akan diterangkan itu. Nah, kaunuha mautan harus pernah diwati, belum pernah diwati, bain enggak bisa rujuk, iso balik dengan akad baru. Catatan kaki di nomor 5 itu kharaja bial mutallaqah qabla al-wat'i wa ma fi ma'nahu. Yang ditolak sebelum wati fala tasihhu raj'atuha li bainunatiha bitolak qabla dukhul, karena jadi bain lek tolak qabla dukhul. Wa kaunuha muayyanatan, harus muayyanah. Itu istri yang dirujuk harus muayyanah. Contoh yang enggak muayyanah bagaimana? Begini, ada orang punya 2 istri, ditolak dua-duanya. Jadi ada orang punya 2 istri, ditolak dua-duanya. Setelah ditolak dua-duanya, dia ngomong rojak tu ihdaguma. Aku rujuk salah satu dari kalian berdua. Salah satu yang mana? Mubham, enggak jelas, enggak sah. Itu. Kemudian wa kaunuha qabilatan lil hilli. Istri yang mau dirujuk harus bisa halal. Artinya setelah dirujuk halal untuk diwati, halal untuk dinikahi. Kalau istri hatta dirujuk, setelah dirujuk tidak halal diwati, ya tidak iso. Contohnya kayak perempuan murtadah. Perempuan murtadah itu tidak halal untuk siapapun. Paham ya? Untuk orang muslim atau yang lain tidak halal. Catatan kaki di bawah nomor itu
kaunu qablatan lil hilli kharaja biha al murtaddatu fa innaha la tasihhu raj'atuha hala riddatiha. Selama masih murtad tidak bisa dirujuk. Wa kaunuha mutallaqah, yang dirujuk itu harus perempuan atau istri yang ditolak. Kalau difasakh nggak bisa rujuk. Kalau fasakh tidak bisa rujuk. Fasakh karena aib, fasakh karena suami tidak mampu ngasih nafkah, baru pingin rujuk, tidak bisa rujuk. Apa tidak bisa balik sama sekali? Bisa dengan akad baru. Nah, catatan kaki di bawah, kharaja biha al-mafsuh nikahuha. Perempuan yang difasakh nikahnya, fala raj'ata fiha. Nah, lo terus kalau pengen balik, wa innama tustaradu lan angin pasti dan amri bali itu bi akdin jadid. Kemudian wa kaunu talaqiha bila iwad, tolaknya tanpa iwad, karena kalau dengan iwad namanya apa? Hulu bain apa raj'i? Bain. Padahal tarifnya raj'i tadi apa? Rujuk tadi raddul mar'a ila nikah min talaqin ghairi bain. Min talaqin ghairi bain. Lah ini bain. Kemudian wa kaunu adati talaqiha ghairu mustaufa. Jumlah tolaknya perempuan itu belum sempurna, artinya belum maksimal. Kalau suami itu merdeka, maka dia punya jatah tolak berapa? 3. Harus belum menjatuhkan tolak 3. Kalau sudah tolak 3 tidak bisa rujuk. Kenapa, bain? Bahkan akad jadi tidak bisa, kecuali dengan apa? Nikah lagi dengan orang lain dengan syarat yang ada 5. Kemarin ada di apa? Ya aku cuma tidak baca karena nanti akan datang ada di Miftah, insyaallah. Nah, insyaallah nanti sore kitab Miftah sudah dikirim dari Jogja, mungkin besok atau lusa datang, insyaallah besok atau lusa. Janji orangnya gitu, nanti sore mau dikirim. Kemudian wa kaunuha fil iddati, rujuk itu harus selama masa iddah, karena kalau iddah sudah habis hukumnya hukum bain, termasuk bainuna sughra. Jadi kalau ada istri ditolak raj'i selama masa iddah, ini raj'i. Kalau sudah habis masa iddah, bainuna sudah ini. Cuman bainuna sughra. Bisa balik sih ya dengan akad jadi. Itu bukan berarti terputus apa selama-lamanya sampai kiamat, enggak. Bisa kembali ketika CLBK, cinta lama bersemi kembali. Sih ada kesempatan, paham ya? Syurutul murtaji, termasuk rukunir raja adalah al murtaji, orang yang rujuk. Syaratnya apa al murtaji? Nah ini rukun yang ketiga yang terakhir. Syurutul murtaji isnani, syaratnya suami yang rujuk itu ada 2. Ada 2. Apa? Al-ikhtiar, karepe dhewe, bukan dipaksa. Lek rujuk dipaksa enggak sah, tapi sekali lagi paksaan yang memenuhi berapa syarat semalam? 4 atau 5. Sampean gawe 4 sak karepe, gawe 5 sak karepe. Yang nomor 4 itu bisa dihitung 1, bisa dihitung 2. Jadi dengan kalau paksaan dengan 5 syarat semalam itu baru rujuknya enggak sah. Tapi kalau terpaksa bahasa wong-wong umum ibu, saya terpaksa ini. Apa terpaksa? Seakan anak duduk terpaksa jenenge, paham ya? Duduk terpaksa. Rodok terpaksa ngono ae. Ndak pati karep gitu. Tapi tidak dikatakan ikro. Bisa dikatakan ikro kalau memenuhi syarat-syarat kemarin itu. Ancamannya juga tidak sepele. Kemudian wa ahliyatun nikahi binafsihi, suami yang rujuk harus suami yang memiliki keahlian untuk nikah sendiri. Artinya dia seandainya nikah sendiri, melakukan akad nikah sendiri bisa. Jadi laki-laki yang bisa melakukan akad nikah sendiri, inilah yang sah untuk rujuk. Kalau tidak sah untuk nikah sendiri, maka tidak sah untuk rujuk. Anak kecil nikah sendiri sah? Tidak. Kalau mau nikah yang akad walinya. Anak kecil tidak bisa nikah sendiri. Mau rujuk sendiri nggak bisa. Majnun bisa nikah sendiri? Nggak bisa. Kalau mau nikah yang menikahkan wali. Terjadi cerai misalnya. Mau rujuk dalam keadaan gila bisa? Nggak bisa karena tidak memiliki keahlian untuk nikah sendiri. Ya apa orang yang memiliki keahlian untuk nikah sendiri? Di bawah itu biayakuna balighon akilan.
Balek dan akil. Majnun sobi nggak sah. Itu. Loh, kemarin kan termasuk anunya nikah itu tidak boleh ihram ya. Tidak sedang ihram termasuk syaratnya zaud. Untuk rujuk bisa walaupun ihram. Kemudian itu apa wala yamnauha bil ihram. Bil ihram apa al ihramu? Zi, temu apa sih? Nggak ketemu sih. Tekan dia kamu sih. Enggak, barusan dari mana kok enggak ketemu? Sampeyan ngaji tak rututu Bil ihram apa al ihramu? Wala yamna'u hal ihramu. Enggak ketemu. Kok ngaji tak ketemu gini? Wala yamna'uha punya sampean bil ihrami. Al ihramu. Wala yamna'uha al ihramu. Ihram tidak menghalangi rujuk. Tapi menghalangi nikah. Orang sedang ihram mau akad nikah bisa? Bisa apa enggak? Tidak bisa. Orang ihram akad nikah tidak bisa. Tapi kalau orang ihram rujuk bisa. Fatasihu ay raj'a minal muhrim. Laki-laki yang sedang ihram baik haji atau umroh mau rujuk boleh. Kenapa? Sesuai kaidah yuhtafaru fid dawam mala yuhtafar fil ibtida. Lek akad nikah memulai nikah ibtida. Kalau rujuk bukan memulai nikah istidamah. Amri ngelanggengaken nikah. Rujuk itu bukan membuat ikatan nikah baru. Kemarin ketika nikah sudah punya tali. Dengan tolak putus talinya. Rujuk menyambung kembali. Jadi tali yang putus disambung kembali. Bukan menciptakan tali baru. Beda kalau bain marono akad jadid. Ini menciptakan tali baru. Tali yang kemarin duduk pedot hilang misalnya. Duduk pedot tapi hilang. Lek si roj'i talinya ada cuman putus. Rujuk disambung maneh. Nah, jadi istidamatun nikah. Amrih ngelanggengaken nikah yang pertama. Karena itu seorang yang muhrim sah rujuk sesuai kaidah yuhtafaru fid dawam mala yuhtafar fil ibtida. Tutup kaidah kuno. Enggak kira. Itu terakhir tuh. Kok itu wis terakhir. Tutup apa? Mukhtalafiyah tuh. Cuman lewat. Yutafar fid dawam mala yutafar fil ibtida. Sempat disinggung. Itu terakhir di kitab itu. Kaidah itu di terakhir lah di kitab. Ya disinggung dalam keterangan ya. Tapi di kitab itu terakhir. Nyampe kaidah mukhtalafiyah. Hah? Belum nyampe. Iya. Jadi itu di terakhir sebelum penutupan misalnya. Sebelum mayoran ya. Tapi saya jarang ana arek hataman mayoran jarang ya. Embo CC san. Padahal termasuk walimah ya. Kemarin kan walimah di hadis sururin ya. Embo lek tak seneng hatam sampean ya. Ndak seneng hatam wedi selametan. Nah, jadi ihram tidak menghalangi rujuk karena hanya istidamah. Suratul Raj'ah, contohnya Raj'ah. Gus, ya apa contohnya Raj'ah, Gus? Hati-hati robo geladukan kok. Ya. Geladukan kok. Suratul Raj'ah, contohnya Raj'ah. Itu contohnya Raj'ah. Suratul Raj'ah ayyakula Zaidun. Zaid. Lah diganti bojo oleh apa ndak? Karepmu. Karepe sampean senengane selera yo ya. Itu ayyakula Zaidun limutallaqatihi kepada istri yang ditolak tapi tolakon ghairu bain yang tidak bain. Wahia hali utawi mutallaqo iku fi iddatihi. Yang ditolak selama masa iddah. Yakula apa? Ini isinya yakula. Yakula rojak tuki. Cukup, enggak perlu ilayah atau ilah nikahi.
Au amsaktuki pakai domir khitab. Kapan? Ingkanat hadiratan. Kalau hadir ya pakai domir khitab. Kalau ghaib wa fil ghaibati. Kalau istri yang ditolak itu ghaib. Tapi masa iddah bisa dirujuk rojak tu hindan. Ngomong dewe nang tembok. Nggak perlu ada saksi, nggak perlu ngomong pada istri, nggak perlu persetujuan istri rojak tu hindan, au amsak tu hindan cukup. Jadi rujuk itu tapi kudu ngomong dan keluar suara. Sekiranya terdengar oleh orang yang di dekatnya, tidak cukup kecap-kecap lambedo atau niat di hati, tidak cukup rujuk niat di hati, atau hanya menggerakkan mulut tanpa suara, tidak sah. Termasuk bacaan sholat itu sampean kecap-kecap tidak metu suara, tidak sah, hati-hati. Kadang mau tahiyat tidak metu suara belas, tapi cukup bangetan ganggu sak musola. Tahiyatul ganggu sak musola. Jangan lebay lah, paham ya? Ojo kebangetan, ojo kecap-kecap menggerakkan mulut dok tanpa suara gak dianggap, gak sah sholat sampean. Fatihah, cuman menggerakkan mulut, gak keluar suara, gak sah. Keluar suara sing sekiranya seandainya sepi, sampean sendiri bisa mendengar. Orang lain gak perlu dengar, kecuali imam dalam sholat jahri. Paham ya? Udah. Jadi rujuk itu gak harus diucapkan pada istri. Oh, ngomong rojak tuh hindan cukup sudah. Ngomong dewi nang tembok, tidak perlu saksi. Ini yang muktamad. Tapi khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri khilaf. Qaul qadim mengatakan wajib ada saksi. Rujuk itu harus ada saksi. Nah, yang jelas tidak perlu persetujuan istri. Istri walaupun nolak sampai setiap hari sujud sahwi, percuma. Tetap duduk sujud syukur, sujud sahwi ya. Hati-hati sampean, jangan sampai menikah dengan seorang perempuan kemudian istri sampean tiap hari sujud sahwi. Gara-gara tepak selokot bujane ya, itu. Jadi jadilah seorang laki-laki yang kira-kira sampean menikah istri sampean itu sujud syukur. Bukan sujud sahwi jabronil kholal ya. Tepak selokot ya mana sujud sahwi ya. Jangan sampai disujud sahwi. Waduh walang tepak selokot sujud sahwi. Jangan. Jadi walaupun istri nggak setuju dirujuk tetap sah. Di dalam KHI kompilasi hukum Islam, jenenge kompilasi hukum Islam di jenenge kompilasi hukum Islam di Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Pernikahan Indonesia, rujuk harus persetujuan istri dan harus tanda tangan. Istri berhak menolak rujuk. Kalau istri menolak rujuk nggak sah rujui. Madhabi sapa cak? Itu. Madhabi sapa iki? Lek kate apa? Kate gawe aturan ngono jadi kasih embel-embel Islam jenenge kompilasi hukum Islam. Endi Islame? Ya, harus persetujuan istri itu kondi. Itu harus persetujuan istri dan harus tanda tangan. Harus datang berdua ke KUA di sini. Datang berdua kudu teko loro-loro nih. Datang berdua ke KUA minta surat rujuk. Setelah minta surat rujuk ditandatangani dan seterusnya diajukan ke pengadilan. Ruwete lho. Islam enak ngomong dewi rojak tuki beres. Paham ya? Terus juga di KHI itu ada kasus tolak yang tidak bisa apa? Enggak bisa rujuk. Padahal dalam Islam boleh. Contoh, ketika ada istri nuntut cerai. Sebab atau suami menceraikan istri. Sebab gara-gara salah satunya selingkuh. Enggak boleh rujuk dalam undang-undang. Islamnya apa ini? Itu jenenge KHI, kompilasi hukum Islam. Islam itu kondi. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Ini. Jadi akeh gak pasti. Tapi sih mending itu. KHI sing wis akeh ndak tepake ngene iki. Ya akeh sing tepak tapi ya. Kita harus insaf. Akeh sing tepak dibanding gak tepak. Beberapa poin ndak tepak. Di antaranya harus umur 19. Nek durung umur 19 enggak boleh menikah. Kenapa? Menyebabkan madharat. Madharat dari sisi kesehatan. Karena kalau seorang menikah dini itu berbahaya pada kesehatan si istri. Nanti heti kacar-kacir. Loh, heti kacar-kacir terus apa? Itu. Heti kacar-kacir. Kemudian juga nanti akan hamil muda. Ini banyak korban meninggal. Si aku takon.
piro sih, berapa persen sih ibu muda yang meninggal gara-gara melahirkan? Berapa? Justru lah saya muda lebih kuat. Lebih kuat. Kemudian menikah dini itu menghalangi istri dari belajar. Jari sopo? Siapa yang menghalangi belajar? Malah kalau ilmu fardu ain boleh suami melarang. Boleh suami melarang wingi. Tidak boleh kan? Nanya tentang head, nanya tentang anu. Tidak boleh. Kata siapa menghalangi belajar? Apalagi zaman sekarang sembarang online ya. Itu sembarang online. Itu. Jadi kata siapa menghalangi belajar? Sayyidah Aisyah. Ayo coba wong wedok ndi sing luwih alim, sing mondok tahunan iku. Ana sing ngalami Sayyidah Aisyah alime. Sing mondok tahunan sampai tuwek dak rabi-rabi. Ya. Ada yang alimnya mengalahkan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menikah umur berapa? Dikumpulinya 9 tahun. Menikahnya sebelum itu. Ayo, ini sing luwih alim dibanding Sayyidah Aisyah sing mondok tahunan sampai tuwek itu. Sampai kuliah sampai jadi doktor. Ini sing iso ngalahno alim Sayyidah Aisyah. Apal hadis sebanyak Sayyidah Aisyah. Mana? Iya. Terus Sayyidah Aisyah sakit-sakitan enggak? Sehat. Sayyidah Aisyah sampai zaman Sayyidina Ali sih sehat kok Sayyidah Aisyah. Malah perang ya. Melawan Sayyidina Ali istiadat masing-masing. Sampai perang barang. Ini katanya ngari penyakit itu ya. Ini kan penyakit itu. Tidak ada. Itu. Jadi gareng ini. Dan subhanallah, omongan koyok ini dikatakan oleh orang yang kita anggap sebagai ahlul khibrah. Ya banda, omongan kayak ngono iku. Ini berbahaya, banyak menyebabkan kematian. Wis takon arek Madura, Ali dan seterusnya. Si pancen enggak sekarang ake pernikahan dini Madura? Banyak yang mati ya banda. Nah, artinya apa? Nah, ini pelajaran. Bukan hanya kasus ini, wal yukas malam yukol. Cuman yaitu ada ilmu yang nggak boleh disampaikan, garai itu. Jadi ada ilmu yang nggak boleh disampaikan. Artinya apa? Di zaman ini, zaman hoak. Hoaki bukan hanya dari orang awam, kadang hoaki dari orang yang kita anggap sebagai ahlul khibrah. Ahlul khibrah kesehatan siapa? Dokter. Lek dokter siji loro iki ini dokter sak donya kadang ngomong sing ngomong ngono. Bukan hanya dokter sampai toto bidan di desa. Bilangnya begitu, pernikahan dini begini. Delok kenyataan nih. Cocok ambil kenyataan apa enggak? Pernikahan dini itu banyak menyebabkan kematian gitu kan. Takokno wong Madura. Sak Madura iki. Kebanyakan menikah umur 13 hilang misalnya berharap misalnya. 13 15 hilang misalnya. Itu di gondol Wiwi gitu. Dan mereka banyak yang hamil muda, melahirkan muda. Akeh sing mati Wanda. Sama aja sing enom habis sing tuwek padha wae. Malah lebih sehat nek sing muda itu. Nah padahal WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, keliru ya. Organisasi Kesehatan Dunia, keliru ngomong kejahatannya. Gitu. Jenenge kesehatan dunia, tapi maknane mangi ya. Itu lafadznya kesehatan. Maknane mangi kok sing keliru ngomong mangi kok paham ya. Keliru yang disengaja atau sengaja yang itu. Sing ngomong ngono iku sapa? WHO, Organisasi Kesehatan sak dunia. Sing profesor dokter yang kita anggap ahli khibrah. Marno setiap dokter di seluruh negara, menteri kesehatan sampai tutup bidan kabeh omongane ngono. Kenyataane. Takokno ya. Oh jadi Madura wis di kampungnya sampean sing rabi nom-nom iku. Cocok ambek kenyataan apa ndak? Lah iki zaman sekarang. Dadi sampean iku ojo kakean ngrungokno berita. Intinya itu ya. Jangan kebanyakan melihat berita di TV, di koran, di Google, di internet, di apa saja. Jangan kebanyakan mau berita. Kalau tidak mau terperangkap di dalam kebohongan besar. Wes, enggak usah kekan. Sampean arek pondok, meskipun mulai nyekel HP ini ku gawe sing bermanfaat. Download Quran. Kayak maca Quran dimanapun bisa. Walaupun lali ndak mau mushaf, lek ono mushaf ya maca mushaf lah, ono mushaf kate maca nang HP. Gitu. Download kitab PDF atau program-program kitab.
melihat kajian-kajian di internet dari orang yang jelas sanad keilmuannya. Gunakan untuk itu. Oh, coba berita wis salah. Hatta berita sing dianggap mutawatir, mutawatir lah di kitab lah yumkin tawatu mal gede, enggak mungkin sepakat bohong ya. Lah sekarang ndak pati anu iku ya. Sekarang kuwalik kabeh san. Lah tawatur sak donya sing ngomongnya. Tapi kedip. Nah, itu banyak kayak ngono itu. Hal-hal semacam itu banyak. Masa sekarang ini istilahnya masa post-truth. Apa itu? Jajan apa itu? Post-truth, pasca kebenaran. Setelah kebenaran. Apa pasca kebenaran? Di Quran fama ada ba'dal haqqi illa dhalal, kesesatan setelah kebenaran ndak ono maneh kecuali kesesatan, kebohongan. Kebohongan yang terprogram, terorganisir sehingga seolah-olah menjadi informasi mutawatir yang pasti benar. Tidak karena muncul dari ahlul khibrah. Nah, ahlul khibrah itu kayak ngono modelnya saya. Ya. Modelnya kayak gitu. Ya wes. Jadi ini satu contoh aja, wal yukos malam yukol. Itu. Tapi ada sesuatu yang belum boleh untuk disorehkan. Ada sesuatu yang belum boleh untuk disorehkan. Apa banyak sebabnya. Jadi niru Sayyidina Abu Hurairah. Gitu. Saya mewarisi 2 keranjang ilmu dari kekasihku Rasulullah SAW, yang satu sudah tak sebar. Sing siji ojo ke orang-orang khusus saya. Gitu. Lagi direkam ini. Itu. Jadi wal yukos malam yukol. Dan ini satu contoh. Dulure ono lek sewu iki. Akhawatuha ya. Itu. Akhawat pernikahan dini wa akhawatuha. Itu. Wah, banyak lah alasan-alasan begitu. Pernikahan dini wa akhawatu. Yes, kiasno dhewe lah. Apa ngertine ya? Itu wis begitu. Intinya itu. Jadi sekarang kita repot menentukan ahlul khibrah. Sajane ya ono ahlul khibrah sing siko angel. Ahlul khibrah yang siko. Lu mutawatir ini yo, repot mutawatir saiki. Nek zaman dulu wong 10 wis bisa mutawatir. Bahkan orang 5 iso mutawatir. Nah, sekarang masih 1000 kadang enggak mutawatir sih. Saya yumkin tawatu malah kedip ibu. Ya, 1000. Saya yumkin tawatu malah kedip. Dan itu sudah dikabarkan. Ini zaman Dajajilah, istilah hadisnya zaman Dajajilah. Jadi sebelum Dajjal yang inti keluar, itu didahului oleh Dajajilah. Dajjal itu intinya kebohongan. Kebohongan, membohongi. Dajjal nanti datang bawa neraka dengan surga. Sing sapa sing melok surga di Dajjal mlebu neraka. Sing rela di mlebu neraka Dajjal masuk surga. Bohong kabeh, kuwalik kabeh. Swarga dadi neraka, neraka dadi swarga dan seterusnya. Jadi enggak kok ngene ya Rasulullah wis mari ngandani ndak pati heran. Sing heran sing gumunan niku kan nek ndak pati weruh ambek informasi-informasi dari Rasulullah SAW. Rasulullah ngabarno wis mari kabeh iki menambah keimanan kita kepada Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah jauh hari 1400 tahun yang lalu lebih itu sudah mengabarkan terjadinya sekarang. Subhanallah, betul-betul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wal yuqas alam wallahu alam. Al-Fatihah.